Hai teman-teman, hai Akademia, ruang komunikasi Ricky Arswendi kembali menyapa kamu. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat kan? Tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam kondisi WFH atau work from home. Buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti video saya sebelumnya, saya berharap teman-teman bisa mengikutinya, materinya, dan paham tentang materi-materi yang saya sampaikan. Karena setiap materi saya itu pasti selalu berhubungan satu sama lain. Pada kesempatan hari ini saya mau sharing tentang modal pede cukup nggak sih untuk menjadi seorang MC? Nah, ngomongin tentang pede, ini banyak orang kan levelnya beda-beda nih tingkat PD-nya. Apakah mungkin buat teman-teman yang mungkin kurang pede untuk menjadi seorang MC? Jawaban saya pasti bilang, mungkin dong, karena semuanya pasti bisa kalau teman-teman mau berlatih. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih cara meningkatkan confidence-nya teman-teman, percaya dirinya, silahkan tonton video-video saya yang sebelumnya ya. Nah, kali ini saya lebih spesifik nih mau membahas tentang persepsi orang yang mengatakan bahwasannya yang penting kamu pede, kamu pasti bisa kok jadi seorang MC. Nah, pernah dengar nggak kata-kata seperti itu? Benar salah nggak sih yang itu? Kalau saya menyebutnya, pede memang sebenarnya salah satu modal yang paling penting bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang master of ceremony atau mau menjadi seorang speaker atau moderator. Tapi pede aja nggak cukup teman-teman. Kenapa? Karena menjadi seorang MC itu ada beberapa hal yang wajib teman-teman harus miliki. Selain pede tadi, teman-teman harus memiliki tingkat sensitivitas rasa yang kuat, tinggi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah seringkali teman-teman ketika menjadi seorang MC, moderator, atau speaker itu dihadapkan sama situasi dan kondisi yang unpredictable. Jadi nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang rundownnya kayak gini, tiba-tiba pas pelaksanaan ada banyak yang berubah. Misalnya nih ya, di rundown kita sudah ada nih opening, kemudian laporan ketua panitia, sambutan bupati, kemudian sambutan dari pejabat kita, baru masuk ke acara inti. Ternyata misalnya nih bupatinya molor datangnya, 1 jam kemudian baru datang, atau 2 jam kemudian baru datang setelah seminar. Terus gimana dong kalau kita MC? Nah, yang kayak gini-gini nih, situasi yang tidak bisa diprediksi. Artinya apa? Teman-teman seorang MC profesional itu tahu banget dia harus ngapain. Misalnya dia akan berkoordinasi dengan si panitia, apa yang harus dilakukan. Mungkin nggak sih misalkan kita laporan ketua panitia dulu aja, kemudian sambutan selamat datang aja dulu dari bos kita, kemudian nanti akan ada speech terakhir dari bupati, endingnya tapi bukan di depan, tapi acaranya ini bisa running tetap, misalkan bisa nggak seperti itu sensitivitas namanya. Atau ketika kita nge-MC tiba-tiba nih, misal ya kita bisa nge-MC di satu event, tiba-tiba acara itu yang tadinya diperuntukkan untuk misalkan segmen event itu adalah remaja, anggaplah 16 tahun sampai di usia 25 tahun deh. Tiba-tiba dalam event tersebut itu nongol tuh orang-orang yang usianya 35 ke atas, 40 tahun ke atas. Seperti yang pernah saya alami ketika saya menjadi seorang MC di salah satu hotel berbintang 5 di Semarang. Eventnya itu adalah event untuk anak-anak yang memiliki minat di dunia PR, tapi untuk perhumas muda gitu. Tiba-tiba yang daftar di event itu banyak dari humas-humas di institusi perguruan tinggi dan negeri, termasuk dari institusi pemerintahan. Ayo lo, kalau kita seperti ini gimana? Nah, ini juga harus tahu bahwa sensitivitas rasa ini menjadi penting bagi seorang master of ceremony ataupun moderator. Demikian pula ketika teman-teman menjadi seorang trainer ataupun speaker. Selanjutnya apalagi? Skill komunikasinya itu di atas rata-rata. Kenapa penting? Terutama untuk menjadi seorang MC dan speaker. Karena menjadi seorang speaker atau menjadi seorang MC itu seringkali kita tidak terlalu terpaku pada rundown acara. Kalimat-kalimat itu kadang-kadang harus ceplos kita keluarkan, otomatis keluar, nggak dikrit.
Ya, nggak kita hafalan seperti orang-orang yang misalkan seorang news anchor, dia membaca kan, dia membaca teks yang ada di depannya sana misalkan. Atau kita bukanlah seorang aktor aktris yang kita punya debrief dulu, kemudian kita harus menghafal naskah, terus harus tahu alurnya seperti apa. Nah, ini kan dia bisa di-create karena ada sutradara yang mengaturnya. Apa kabar dengan kita? Ketika kita menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator, menjadi seorang speaker, itu benar-benar semuanya itu apa adanya, keluar dengan spontan. Nah, buat teman-teman yang misalkan memiliki tingkat referensi kata, perbendaharaan kata yang sangat-sangat terbatas, teman-teman pasti akan menemukan yang namanya speechless. Nggak tahu mau ngomong apa, cengok, plongo. Oh my god, dia mau ngapain nih? Nah, ini juga wajib banget dimiliki oleh seorang MC. So, modal PD aja tuh bagi saya untuk menjadi seorang MC itu tidak cukup. Karena kamu harus kaya wawasannya. Kamu harus tahu bagaimana cara mengimprove ketika kamu bertemu dengan situasi-situasi yang ternyata tidak sesuai yang kamu dan panitia rencanakan dan seterusnya. So, buat teman-teman yang misalkan menganggap menjadi seorang MC itu cukup dengan PD, saya bilang no, PD memang salah satu modal yang paling penting. Tapi lebih dari itu, lebih dari confidence, teman-teman harus punya knowledge yang cukup, kemudian sensitivitas rasa yang cukup untuk melihat sikon. Oke, kemudian mental yang cukup. Mental ini paling parah kalau saya sebutnya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan PD tadi ya. Sebenarnya kalau bilang ngomongin mental, oh ini PD banget. Kadang-kadang itu orang PD-nya masing-masing loh. Misalkan seringkali kita menemukan di teman-teman kita, grup kita, atau teman-teman di kantor kita, ini terlihat sangat-sangat PD ini. Lihat dulu momennya seperti apa, konteksnya seperti apa dia PD-nya. Karena nggak semua orang itu PD dalam segala kondisi. Sama dengan saya. Apakah saya adalah orang yang sangat PD? Tergantung momennya seperti apa, konteksnya seperti apa. Tapi kalau di segala konteks saya bilang no, saya nggak selalu merasa nyaman, apalagi pede dalam banyak situasi dan kondisi gitu. Jadi lihat lagi ya sikonnya seperti apa. Oke. Selain itu persepsi orang selain pede untuk menjadi seorang MC itu, moderator itu atau speaker itu orang mikirnya yang penting cerewet. Hai, come on. Cerewet itu bukan berarti kamu memiliki kemampuan komunikasi yang oke. Nah, ini juga harus aware ya teman-teman ya. Ini cerewet nih, dia pasti pede. Dia orangnya cerewet kok, dia orangnya pasti pede deh. Dia bisa kok nge-MC. Oh, enggak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Cerewet itu dilihat dulu konteksnya tadi seperti apa. Ya kalau kamu punya teman yang cerewet, terus kamu bilang dia pede banget. Ya iyalah, orang mungkin dia udah kenal kamu bertahun-tahun. So wajar dong ketika dia cerewet. Tapi ketika dia ketemu sama sikon yang baru, dia kemudian tidak cerewet. Kenapa? Nggak nyaman. Karena ya itu ada hal yang baru dan dia nggak mau melakukan itu. Nggak confidence pada akhirnya. Oke, buat teman-teman demikian dari saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap ikutin video-video yang kami produksi dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you.